Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika dengan saya. Kali ini kita masih tetap belajar di KD yang ketiga mengenai jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Kalau yang kemarin kita itu masih belajar menggunakan sudut. Nah, sekarang kita menggunakan segitiga. Balik lagi ke KD yang pertama ya, menggunakan segitiga. Tentu dalam segitiga kalian harus tahu eh, apa saja unsur-unsurnya. Ya, nanti di sini di segitiganya kalian tentunya, mendalami lagi tentang rumus Pythagoras ya. Nah, langsung saja ke contoh, yang Bapak berikan ya. Diberikan dua sudut A dan B dengan nilai sin A sama dengan 4/5 dan sin B 12/13. Sudut A adalah sudut tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Tentukan yang pertama sin A ditambah B, yang keduanya A ditambah B. Ya, kalau di situ Bapak tulisin A sama B. Nah, kalian tentunya tahu bahwasanya waktu di KD yang pertama, Bapak sudah klasifikasikan beberapa jenis segitiga. Ada yang berdasarkan sisi, ada yang berdasarkan sudut. Nah, di sini berdasarkan sudut. Ada tiga, masih ingat yang pertama adalah segitiga lancip, kemudian segitiga siku-siku, dan yang terakhir segitiga tumpul. Di mana segitiga lancip, yang lancip itu sudut lancip berarti sudutnya itu kurang dari 90 derajat, antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian siku-siku, kalau siku-siku mah ini ya 90 derajat pas, kemudian yang tumpul itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Artinya antara 90 sampai 180 derajat. Untuk menjawab soal ini, kalian tentunya harus tahu dulu nih nilai sin cos tangen di masing-masing kuadran. Nanti ada kuadran ya, bagaimana si lancip sama si tumpul itu masuknya kuadran mana. Masih ingat di kuadran itu tentang bidang kartesius. Ya, bidang kartesius yang ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, yang seperti apa sih? Sebentar, ganti kursor lagi. Ya, seperti ini. Ini ada garis tegak, ada garis datar, mendatar. Maaf ya, kurang lurus, harusnya lurus ini, cuman agak susah kalau, nulis di pen tab ya. Ini sumbu X yang datar, sumbu Y yang tegak, di mana, mulainya adalah kalau sudut putaran sudut mulainya dari 0 derajat, berlawan arah jarum jam, berarti ini 90 derajat niku, kemudian yang di sini ada 180 derajat yang lurus, lanjut di sini 270 derajat sampai balik lagi ke 0 derajat atau 360 derajat, satu putaran. Nah, di mana sih letak kuadran? Kuadran itu pembagian wilayah di bidang kartesius. Nah, ini disebutnya kuadran satu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, dari 0 sampai 90 derajat kuadran satu, wilayah kuadran satu. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat ini kuadran 2. Dari 180 derajat sampai 270 derajat ini kuadran 3. Dari 270 derajat sampai 360 derajat ini kuadran 4. Nah, di sini adalah menentukan nanti nilai sin cos tannya. Kalian mesti hafal semua ya. Sin cos tan. Kalau di kuadran 1 ini ada sin, ada cos, ada tan. Semuanya bernilai positif. Bernilai positif, semuanya bernilai positif. Jadi kalau misalnya ngitung ada sin, cos, tan bernilai positif. Nah, ini dikhususkan untuk sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti nggak ada masalah, semuanya positif. Nanti yang akan jadi masalah adalah ketika sudut tumpul. Sudut tumpul itu antara 90 sampai 180 derajat. Nih, di sini sudut tumpul. Nah, si tumpul, nah ini nilainya sin, cos, tan, yang bernilai positif itu hanya sin, yang lainnya negatif. Nah, ini yang bernilai positif ciri-cirinya adalah sin saja. Kalau di kuadran 1 semuanya positif. Nah, di kuadran 3 meskipun tidak dipakai untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus tahu juga kalau di kuadran 3 itu nilai sin, cos, tannya yang positif hanya si cos. Hanya si tan. Hanya si tan ya, hanya si tan yang
positif. Nah, untuk di kuadran yang keempat, nah nilainya sin kostannya yang nilainya positif hanya si cos, yang lainnya negatif. Nah, kalian harus hafal ini. Tapi yang kita gunakan hanya kuadran 1 dan kuadran 2 aja karena sudut lancip sama sudut tumpul. Nah, tidak ada segitiga yang antara sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Ya, apalagi 270 sampai 360. Langsung saja ketika kalian semuanya sudah hafal kuadran, kita selesaikan contoh yang A ya, yang pertama. Nah, contoh A yang pertama ini diberikan dua sudut sin A-nya 4/5, sin B-nya 12/13. Tentunya kalian harus ingat nih ya, bahwasanya dalam segitiga, ya masih ingat ya Bapak jelasin, di dalam segitiga yang tegak itu kita ibaratkannya Y, sumbu tegak. Yang datar itu X, kemudian yang miring adalah R. Diingat-ingat bahwanya sin, ya, sin misalkan di sini A ya. Sin A itu sama dengan adalah Y per R. Kamu cari nanti. Y per R, kemudian cos A itu adalah X per R, dan tan A itu sama dengan Y per X. Nah, pertanyaannya adalah sin A ditambah B. Ya, kalian tentunya masih ingat di pertemuan pertama dan kedua di KD ini, kalian tahu sin A plus B itu sama dengan sin A dikali cos B, ya kan? Ditambah sin B kali cos A. Lihat. Kemudian soalnya yang diketahui itu hanya sin A dan sin B saja. Sin A, sin B. Kita lihat berarti yang sudah diketahui adalah sin A dan sin B. Sin A sama sin B. Nah, sin A sama sin B yang belum diketahui adalah cos B dan cos A. Nah, kita terlebih dahulu harus mencari nilai cos B dan cos A. Caranya seperti apa? Nah, kita tulis di sini dulu. Diketahui kan sin A itu sama dengan 4/5. Sedangkan sin A, sedangkan sin B-nya itu 12/13. Kita ke sin A dulu untuk menentukan si cos A. Nah, sin A itu sama dengan 4/5. Masih ingat sin A? Lihat, sin itu Y per R. Berarti di sininya Y per R. Jadi Y-nya itu nilai perbandingannya 4, R-nya itu nilai perbandingannya 5. Nah, ada Y, ada R. Yang belum adalah X. Kita cari X. X caranya seperti apa? Menggunakan Pitagoras. Nah, menggunakan Pitagoras berarti ingat R kuadrat ya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R-nya adalah 5 kuadrat sama dengan X-nya belum X kuadrat ditambah Y-nya 4 kuadrat. Nah, langsung ke sini 25 sama dengan X kuadrat ditambah 16. Jadi X kuadrat sama dengan 25 kurangi 16. X kuadrat sama dengan 9. Jadi X sama dengan 3. Jadi sorry tadi X itu eh, X itu sama dengan akar 9, akar 93. Kenapa sih nggak plus minus 3? Ini kan merupakan panjang. Kalau panjang tidak ada yang minus ya. Jadi di sini X-nya 3. Ya, setelah kita dapat bahwasanya tadi untuk nomor A itu yang sin A sama dengan 4/5, ya si Y-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 5, dan tadi kita hitung X-nya sama dengan 3. Nah, kita sekarang cari si cos-nya. Cos A. Cos A-nya berarti cos kan X per R. Berarti cos-nya itu adalah 3/5 cos A.
Oke, berarti kita sudah tahu cos A-nya. Sekarang kita cari cos B. Dari mana? Dari sin B. Sin B sama dengan 12/13. Nah, sin juga adalah Y per R. Y-nya itu, ini yang kedua ya, Y-nya sama dengan 12, sedangkan R-nya sama dengan 13. Yang belum adalah X. Kita cari X-nya. Nah, untuk cari X berarti sama Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, R-nya 13 kuadrat sama dengan X-nya itu belum ya, X kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat 169 sama dengan X kuadrat ditambah 144. Jadi X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Berarti X kuadrat sama dengan 25. Jadi X sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? Yaitu X sama dengan 5. Jadi sin B, bukan sin ya. Cos B sama dengan X per R. X per R, X-nya 5, R-nya 13. Nah, kita sudah temukan semua nilai dari cos A dan cos B ya, cos A dan cos B. Kalau sudah temukan cos A dan cos B, tadi kita sudah bisa menentukan ya, yang pertama adalah sin A 4/5, kemudian sin B-nya sama dengan 12/13, cos A 3/5 dan cos B sama dengan 5/13. Nah, sebelum kita ke rumusnya, kita dulu tentukan tadi si kuadrannya. Nah, kuadrannya adalah si A. A itu lancip. Ya, A itu lancip. Nah, ini lancip. B-nya itu tumpul. Kemudian di sini A-nya lancip, B-nya tumpul. Ingat, untuk sin A lancip, karena lancip ya, sin kostannya itu positif, berarti ini sudah benar. 4/5 tetap 4/5. Kemudian sin B, B-nya itu tumpul. Nah, karena tumpul, lihat nilai yang positifnya tumpul itu hanya sin saja. Yang lainnya positif. Berarti tumpul ini kan positif. Ya, sudah positif, berarti sudah benar. Soal juga pasti udah benar ya. Nah, sekarang cos A lancip. Lancip itu sin kostannya positif. Cosnya berarti positif. Ini nilainya positif, berarti sudah benar. Nah, tinggal yang ini cos B ditumpul. Tumpul, ya lihat, sedikit tumpul. Yang positif itu hanya si sin. Cosnya negatif. Ini cos berarti harus negatif. Ya, ini negatif. Negatif 5/13. Nah, di sini yang merupakan pembedanya nih. Hati-hati ya. Karena cos ditumpul, cos B tumpul, berarti nilai cosnya itu negatif. Baru kita jawab soal yang pertama, yaitu sin A ditambah B, itu rumusnya masih ingat? Sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A sama dengan sin A-nya itu 4/5, cos B-nya min 5/13 ditambah sin B. Sin B-nya itu 12/13 kali cos A. Cos A-nya itu 3/5 sama dengan 4 kali negatif 5, negatif 20 per 5 kali 13, 65 ditambah 12 kali 3, 36 per 13 kali 5, 65 sama dengan negatif 20 ditambah 36, berarti 16/65.
Ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti jawabannya adalah 16/65. Ini untuk nomor yang A, berarti sama dengan 16/65. Sekarang nomor yang B. Nomor B sama saja kan kita sudah tentukan, tinggal cos A ditambah B. Kalian harus ingat rumusnya, jangan ketukar ya. Berarti cos sin. Cos A kali cos B tadinya tambah jadi kurang. Kurang sin A kali sin B. Sama dengan cos A-nya. Cos A-nya 3/5 dikali cos B-nya adalah -5/13 dikurangi sin A-nya 4/5 dikali sin B-nya 12/13 sama dengan 3 kali -5, -15/5 kali 13, 65 dikurang 4 kali 12, 48 per 65 sama dengan min 15 min 48, 58, 13 sisa 1, 63. -63/65. Ini jawaban yang nomor B. Jadi nomor B, cos A ditambah cos B itu sama dengan min 63/65. Oke, itu contoh yang Bapak berikan. Silakan kembali mengerjakan modul yang Bapak berikan di uh, grup WA kelas masing-masing kalian. Biasa cara pengerjaannya dikumpulkan paling lambat 18.00 di setiap Bapak kirimkan tugasnya ya. Oke, sekian penjelasan dari Bapak untuk pertemuan yang ketiga ini. Silahkan dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan soal ya. Harus lengkap biar nilainya sempurna, jangan sampai remedial. Setelah pertemuan kali ini, untuk pertemuan keempat kita akan melaksanakan penilaian KD atau ulangan ya. Ulangan silakan bisa belajar lagi, bisa dilihat lagi video-videonya kalau belum jelas. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan tanyakan, nanti Bapak akan buat videonya lagi. Ya, oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.